Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin biwalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kesempurnaan Allah di dalam marah dan sabar, kesempurnaan Allah di dalam taat dan maksiat, kesempurnaan Allah di dalam kanan dan kiri, atas dan bawah, siang dan malam. Itulah kesempurnaan Allah bila manusianya mengembalikan semuanya kepada hanya Allah yang berkuasa atas diri manusianya. Monggo dilanjutkan, Mas. Ya, itu tadi Kang, jadi apa? Mungkin saya tambahkan Kang Gus tadi. Ya. Alhamdulillah. Paling yang dimaksud paling amalnya gimana mempraktekannya. Karena kalau kita berbicara sama tentang ilmu hakikat itu banyak banget, Pak. Berjilid-jilid. Ada Fathul Ghori, ada berpuluh-puluh tahun. Tapi kalau kita terbawa juga di sana juga, akhirnya arah hati juga kan agak sanksi nanti. Jadi mungkin Gus Uripi Allah ini bisa yang bisa dilakukan gitu loh. Artinya baik dalam amalnya, dalam prakteknya, latihan. Mungkin gini. Jadi seolah-olah caranya seolah-olah kita dulu lah. Misalnya kita zuhud, ada zuhud khusus, ada zuhud zuhud umum kan gitu. Ya memang awalnya memang harus seolah-olah kita yang bisa melakukan, yang bisa ya kayak Gus Mukhlason itu kan memang pertama kita seolah-olah kita dulu yang melakukan ya karena belum sampai kepada Allah. Nah sehingga setelah itu nanti kita memfanakan zuhud itu sendiri, tapi laku secara fisiknya tetap, tapi kita sudah tidak merasa. Itu nanti akan dengan sendirinya pengetahuan tentang apa ketika dibukakan kitab apapun tentang hakikat itu nyambung, Mas Bro. Biasanya seperti itu. Nah, tapi di sisi lain, misalnya kita, cari ilmunya dulu lah, gampang amalnya itu nanti. Ini cari ilmu yang banyak-banyak, akhirnya malah capek kita. Capek terus berkembang sekian rupa, akhirnya inti pokoknya dari ilmu yang sekian banyak itu tadi tidak kita rasakan. Itu aja. Ya kayak apa yang dilakukan oleh Mas Uripi Allah ini kategori zuhud yang umum lah itulah. Artinya dalam berbicara ini, dalam kita bermewajah walaupun lewat HP ini adalah ya Uripi Allah gitu. Jadi tidak ada pandangan dari Kang Gus, tidak ada pandangan dari Uripi Allah atau baju langit, tidak ada. Jadi semuanya yang cuman untuk membegal nafsu itu memang butuh proses, Kang. Iya. Membegal artinya oke lah, pertama kita turuti lah. Aku yang zuhud, aku yang nyembah sama Allah, oke lah. Nah, tapi di tengah jalan harus ada keberanian membegal nafsu. Jangan kita terus yang dibegal. Kelihatannya kita harap zikir sama Allah, ternyata nafsu ini
Wis alhamdulillah aku iso zikir terhadap Allah karena komal di live-nya Uripi Allah. Aku iso gitu loh, Pak. Itu kan pembegalan nafsu itu dibegal oleh nafsu gitu. Nah, Eto-etoe paham. Eto-etoe paham gitu loh. Tapi sebenarnya ya seperti itu, enggak apa-apa sih. Tapi ya begitu juga enggak apa-apa sih, Gus. Kita harus ke atasnya lagi. Siapa Bebas. sing eto siapa? Bebas. Karena misalnya dalam pewayangan Mengikuti saja. Monggo. Ya nafsu juga ya siapa? Kalau sudah Bisa tahu nggak nafsu itu begal siapa, ya nggak bisa. enjoy saja, Kang Mas. Kalau sudah tahu rahasianya saja. Tapi yang tidak bisa enjoy ini orang-orang yang tidak belum mengenal siapa dirinya, ya kan, Kang Mas? Kang Gus? Nah, iya, nafsu itu juga siapa? Ya, itu kalau ditarik itu sudah belum mengenal. ke latifannya Gusti Allah. Memang tapi lah untuk pemula seperti saya ya, pemula ya seperti sama itu. Membegal lah sama sekali-sekali saya pun kita juga membegal. pemula juga. Gitu. Jadi memang cara untuk memahami Allah itu adalah jangan merasa paham, ya itulah paham. Jangan merasa hidup, ya itulah hidup. Jangan merasa duduk, ya itulah yang berkuasa untuk duduk. Tidak sebiji darah pun bisa bergerak kecuali dengan izin Allah. Ketemu sudah pulang kampung. Sama hatinya dengan para nabi dan para rasul. Syariatnya meskipun berbeda, tapi penguasanya sama. Itulah ketemu dengan Nabi Muhammad langsung. Ya enggak, Kang Mas? Iya. Ya tapi perjalanannya lumayan, Gus. Jadi nanti ya gitu. akan ketemu dengan sabar. Wis mencoba untuk mempraktek ke Gusti kok urung ketemu akhirnya dikasih yang disebut sabar, ngono ikhlas. Ketemulah ikhlas, ikhlas sing ngene. Ya wis Gusti Allah wis ngono kuwi, ngefrank kadang-kadang wis cetuk di hadapane jenengan uripe Allah nggih senes. Lah jenengan teng pundi? Lah tutuk kene wis nggih niki griyane. Tapi piyambake tasik teng wingking niki. Di ulet-ulet. Lah iya. Malah Jadi salah satu kesenangan Gusti Allah lagi kan ngene, di injury time, Pak. Makanya di syariat diwajibkan kita berdoa untuk husnul khotimah. Itu kan bukti bahwa Gusti Allah injury time. Wis tenang ae. Ngono lho. Kuncine nang aku, enggak usah repot sampean wedi neraka swarga atau ngarep swarga. Kuncine nang aku. Wis tenang ae ngono. Ibarat enjoy aja. Gimana? Seperti bahasanya Kang. Gimana beliau? Kan enjoy aja. Monggo Kang Gus, ditambahkan Kang Gus. Apa yang mau ditambahin sama aja. Iya. Bingung mau ngomong apa, semuanya udah di situ. Sedikit mau memberikan tip maknanya. Bila manusia itu sudah tidak khawatir dengan kesalahan dirinya, bila manusia sudah tidak khawatir dengan dosa-dosanya, itulah manusia yang sudah mengenal. Karena manusia tak mampu berbuat salah, karena manusia tak mampu berbuat dosa bila tak ada Allah. Tapi bukan Allahnya yang bersalah dan berdosa loh ya. Bila sudah qiyamuhu binafsi, maka jaiz bagi Allah ketika manusianya sudah karam, hancur lebur di dalam uripe Allah. Monggo Kang San siapa? Kang Sera. Monggo. Assalamualaikum. Wah, sudah lama kita tidak ini bincang-bincang nih. Waalaikumsalam. Aku baru masuk, baru nyimak ini
Tapi ada pertanyaan yang cukup mengganjal ini, Mas? Nggih. Eh, Nggih, metode monggo, apa monggo. yang sampean lakukan untuk menafikan diri sampean itu? Monggo Kang Banyu, ayo dijawab bersama. Kang Banyu dulu agar bisa sempurna jawabannya. Delal. Monggo, Kasih Kang. metode. Kalau ya itu tadi Kang, kalau mungkin tip tadi bahwa ya oke lah kita artinya harus berani membegal nafsu, Pak. Tidak mengakui bahwa ya cuman misalnya kita zikir terus zikir misalnya, ya harus berani bahwa bukan meninggalkan zikir tapi tetap melakukan, tapi menafikan coba bahwa yang zikir itu ya bukan kita gitu. Itu tip lah ya, apa seperti itu ya, Allahu alam. Artinya ya tergantung karena kita dikunnya. Kalau bukan kehendak Allah pada saatnya itu kita makrifat terhadap Allah, ya tidak bisa juga walaupun ada usaha. Cuman ini mau tip, mungkin iki tip yo ngapusi nafsu lah. Oke lah kita nafsu memerintahkan karena belum kena nafsu, kita pengen untuk ketemu Allah misalnya dengan lewat jalan zikir ataupun zuhud tadi. Nah, tapi kebanyakan ini karena misalnya pada malam ada zuhud khusus ya, kita merasakan diam, merasakan itu. Hening. Karena ada bisikan dari kepala ini karena ilmunya. Oh, aku yo ora iso zuhud, yang bisa zuhud Allah. Sudah kita tidur Allah yang zuhud gitu. Ya bukan begitu, Bang. Maksud saya. Bukan begitu. Ya kita tetap bertahan. Allah jadi ya Pak nyambuk. Itu semampunya ya dah. Tapi di waktu tengah-tengah kita begal, Pak. Bahwa yang ini bukan kita. Jadi yang begal, ya Kang Mas, yang begal tidur ya. Kalau sudah tidur, tidak bisa ngaku-ngaku lagi. Lah ya, gitulah. Jadi sebenarnya tidur itulah ya, saudara ya pati. Karena kenapa sampai tadi malam nggak zuhud? Begini loh, ketika dia cerita, Bang. Ketika aku zuhud, ada terngiang bahwa yang zuhud itu Allah, bukan kita. Ini saya tidur aja biar Gusti Allah yang zuhud, katanya. Ya Allah, wayangnya sudah nyerah. Jadi memberikan kelucuan seperti itu. Nah, tapi kalau kita lihat dari uripi Allah, ya bahwa yang membuat lucu seperti itu Allah sendiri lah. Ayo Kang Gus, ditambahkan Kang Gus. Itu ada pertanyaan teman kita, bagaimana caranya menafikan yang ringkas biar tidak panjang-panjang perjalanan menuju Allah itu. Monggo. Apa ya, sama aja intinya, sama aja ya, jangan mengaku-ngaku kita aja udah. Wong dia yang ini dia kan dalang sinuting wayang sinuting dalang, kau udah aja gitu sih saya. Betul. Okay. Bu Yasmin, ayo mana suaranya? Bantu pendapatnya. Suaranya di mute itu Bu Yasmin. Suaranya dikeluarkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo. Ada sahabat kita bertanya ini bagaimana caranya menafikan diri kita agar Allah yang wujud, metode dan caranya. Monggo dibantu.
Cara menafikan diri kita ya kenal diri kita sendiri dulu lah. Kalau kita sudah kenal, nanti hidup itu bisa udah terbiasa kembali kepada Allah gitu. Kenal dulu siapa diri kita yang sebenar-benarnya. Masuk, Nah dulu masuk. ya, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu gitu ya. Iya, iya. Kalau saya nggak hafal hadis. Iya. Sama aja itu artinya mah ke situ-situ juga. Ya. Jadi boleh saya tambahkan dikit ya? Monggo monggo. Biar saya Man dengerin. arafa nafsahu, barang siapa mengenal dirinya. Siapa sih diriku ini? Siapa sih Abdul Halim ini? Siapa sih manusiaku ini? Tanpa Allah, tanpa uripe Allah, aku ndak kenal dengan Abdul Halim. Tanpa Allah, tanpa uripe Allah, aku ndak kenal bahwa diriku adalah manusia. Tanpa Allah, tanpa hidup, aku tak akan mengenal bahwa diriku ini tercipta. Jadi aku mengenal bahwa diriku Abdul Halim, aku mengenal bahwa diriku manusia, aku mengenal wujud badanku ini karena Allah yang ada. Bila manusianya sudah rela, ridho, manusia hanyalah makhluk, jangan jadi pencipta lagi. Jangan kira yang duduk ini manusianya. Bila tak ada hidupnya Allah, tak ada uripe Allah, ya duduk ndak ada. Jangan dikira yang makan minum itu manusia. Bila tak ada uripe Allah, manusia ndak bisa dimakan dan diminumi. Contoh dulu ketika saat kita ada di tanah, di tumbuhan, di buah-buahan, sayuran dan padi, di dalam sel sperma dan sel telur, gumpalan darah, gumpalan daging janin, itu semua kekuasaan Allah yang memakan dan minumi kita. Kita bisa berbuat apa? Kita tidak bisa apa-apa. Sampai saat ini pun kita pun sama posisinya, sama seperti saat di tanah, sama seperti saat di janin, tidak bisa apa-apa. Itulah yang harus dipahami, itulah yang harus disadari. Kalau sudah bisa memahami dan menyadari itu, manusia akan terlepas dari dosa-dosanya. Manusia akan terlepas dari kesalahan-kesalahannya. Kenapa? Aku tidak bisa ngapa-ngapain. Mana mungkin aku bisa berbuat dosa. Aku tidak bisa ngapa-ngapain. Mana mungkin aku bisa berbuat salah. Kenapa? Karena semuanya la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah. Kira-kira bisa dipahami kan, Kang Mas Sera-Sera? Bisa Kang, Mas bisa dipahamin. Alhamdulillah. Sampai udah malah sampai lebih daripada itu, sampai sudah sampai kepada makna hakikatnya tadi. Padahal ketika kita sampai untuk menafikan dirinya itu masih pada jajaran tatanan ilmu tarekat ya gitu. Tapi sampai udah menjalus kepada ilmu hakikat lebih dalam lagi. Alhamdulillah kalau sudah dibukakan pada makna hakikat yang demikian gitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Memang Tapi tak saya satu boleh pun. tambahin ya Kang ya. Oke, Kang Abdul Halim. Monggo, Ya, monggo, jadi Kang Mas. Monggo. mungkin yang pernah saya pelajarin kayak gini ya. Jadi kita kan tidak bisa ujuk-ujuk kita menafikan diri kita kan tanpa suatu proses ya kan. Waalaikumsalam. Oke, betul. Iya. Betul, Kang Mas. Iya Mas. Jadi di dalam kitab salah satu kitab yang ada pada saya dikatakan demikian ya. Ketahuilah para murid ya. Jadi orang-orang yang berkehendak menuju Tuhan ini disebut sebagai murid, sebagai seorang salik gitu ya. Oke. Bahwa kalimat la ilaha illallah itu adalah terjadi dari dua kalimat, satu kalimat nafi dan satu kalimat isbat. Bahwa la ilaha itu adalah nafi, maknanya adalah bahwa segala sesuatu yang ada di alam ini, termasuk wujud jiwa raga kita ini tidak akan kita tuhankan. Karena sebetulnya tidak wujud. Maka harus kita nafikan. Nah, karena yang sebenarnya yang wujud adalah hakikatnya wujudullah itu sendiri. Ya, sehingga kita tidak boleh menuhankan segala sesuatu di luar zat al-haq itu sendiri. Begitu. Maka segala sesuatu itu harus berusaha kita untuk kita nafikan. Kemudian yang kita isbatkan adalah ilah Allah itu sendiri di dalam hati kita. Sehingga yang ada di dalam hati kita ini adalah Allah itu sendiri.
Nah, kesadaran terus-menerus di dalam kitab ini yang berzikir terus-menerus la ilaha illallah dengan menghadirkan makna itu oleh Allah itu, maka Allah sendiri yang akan menarik si hamba itu, menyatakan bahwa wujud dirinya itu tidak ada nafi. Jadi bukan manusia gitu loh. Jadi ternyata Allah sendiri yang mengingkisap kita untuk menyatakan diri kita itu tiada. Manusia tidak Iya. bisa. Jadi kalau kita tidak ditarik pada dan rahmatnya Allah, kita tidak akan bisa menafikan wujud kita. Sehingga Allah betul. sendiri sebetulnya yang menafikannya itu. Ya, Bagus. mudah-mudahan menjadi renungan buat kita lah, bahwa kita hanya bisa berikhtiar untuk belajar terus-menerus menafikan wujud kita ini, sehingga benar-benar bahwa kita orang yang oleh Allah ditarik pada dan rahmatnya terinkisap, dan kita bisa menyatakan bahwa sebenarnya yang wujud adalah Allah itu sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Memang tak ada satupun manusia di dunia ini yang salah dan berdosa. Kenapa? Karena manusia hanyalah ciptaan Allah. Manusia kadang diciptakan sebagai pemeluk agama Islam, pemeluk agama Nasrani, Yahudi, Majusi. Sebenarnya perbedaan-perbedaan itu adalah keindahan bila manusianya sudah mengenal siapa yang menguasai manusianya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin biwalimin wa akhrijna min bainihim salimin وعلى